Para pakar komunikasi dan ahli konseling berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab konflik atau masalah di tengah keluarga maupun hubungan antar sesama selalu berkaitan dengan berita yang tidak utuh disampaikan. Terganggunya dialog yang alami selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita berbicara, mulai dari etika, pesan yang disampaikan, ataupun ide yang tidak utuh disampaikan. Apakah kita pribadi yang bijak dalam berbicara? Kita bersyukur karena firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bijak dalam berbicara. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ayat ini menegaskan 3 hal penting dalam membangun komunikasi yang sehat. Yang pertama, terampil untuk mendengar. Kata cepat untuk mendengar menunjukkan sikap dan keterampilan. Mendengar bukan sekadar mendengar suara, melainkan memaknai, mencerna, menyaring, dan menyimpulkan suatu pesan dengan benar. Banyak orang tidak menyadari bahwa mendengar merupakan keterampilan yang perlu dilatih. Kesalahan di dalam memaknai suatu pesan menyebabkan ketidakutuhan berita yang akan disampaikan. Keterampilan mendengar dapat dilatih dengan cara menyimak dengan baik, menunjukkan ekspresi yang serius, dan bertanya ketika ada sesuatu hal yang tidak dimengerti agar tidak terjadi salah tafsir. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Lambat berkata-kata menekankan pentingnya pengendalian ucapan saat berbicara agar tidak menimbulkan sakit hati. Setiap kata harus dipilih dengan hati-hati agar dapat dipahami dengan baik dan menimbulkan suasana yang nyaman. Intonasi juga perlu diperhatikan saat berbicara karena dapat mempengaruhi suasana saat berbicara. Orang yang mampu menahan diri saat berbicara lebih mudah menjaga kestabilan emosi dan membangun hubungan yang harmonis. Yang ketiga, lambat untuk marah. Dalam komunikasi, emosi sering meningkat sehingga menimbulkan amarah. Saat marah, seseorang dapat kehilangan tujuan dan fokus dalam berbicara. Komunikasi yang baik memerlukan motivasi yang benar, ketenangan, dan pengendalian diri. Ketika amarah mendominasi pembicaraan, sudah pasti hasil pembicaraan tersebut buruk dan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, prinsip lambat untuk marah harus dipegang teguh agar komunikasi dapat terbangun dengan baik. Sebagai garam dan terang dunia, kita perlu meneladani Yesus Kristus, guru yang bijak. Kristus menunjukkan kebijaksanaannya dalam setiap perkataannya. Kiranya melalui teladan yang Yesus berikan, kita dimampukan menjadi anaknya yang bijak. Mendengar dengan hati, berbicara dengan kasih, dan menahan diri dalam amarah.